Ya, saudara, hari ini kita berkumpul dengan satu sukacita yang sama tentunya, yaitu untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, semalam saya berkati firman Tuhan, itu adalah tema nasional yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hosea Deli Stehan. Beliau mendapat tema nasional ya. Jadi kita sudah lebih tema, dan yang sedianya saya menyampaikan tentang mengokohkan keselamatan, tapi karena tamu undangan ya, terus terang saya sangat hormat dengan kehadiran beliau, karena beliau itu orang yang pernah saya kenal tahun 96, 97, 96. Oh, 2006 sih. Ya, namanya sudah betul ya. Jadi ada story yang tidak bisa kami lupakan. Ketika saya mulai kembali lagi ke pelayanan setelah mengikuti jejak nenek moyang, kan nenek moyang saya seorang pelaut, saudara. Jadi saya sempat melaut di Terminal 36 ya. Masih ingat tuh saya dengan jejak itu, dan beliau lah yang melepaskan saya dari jerat penangkap burung ya, karena saya mau bekerja di Pertamina. Saya ada pinjam uang di Bank BRI Blitar ya, dan sertifikat rumah keluarga yang diagunkan. Ya, itu beban moral yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan campur tangan. Tidak banyak sebenarnya kalau dihitung sekarang, tapi waktu itu luar biasa ya. Sekitar 2.500.000 atau 2.600.000. Tapi saya tidak bisa bikin apa-apa dengan angka segitu. Sekarang juga sama sih ya, maksudnya apa dengan angka itu. Dan ada sebuah kisah yang menarik untuk dia campur tangan. Dia tidak kenal saya, tapi karyawannya mulai dari bagian keuangan sampai sekretarisnya saya kenal ya, sampai sekretarisnya, karena saya layani mereka ya. Lalu kemudian saya berusaha untuk cari tahu nih orang ini gimana, bagaimana caranya, karena dengar cerita dari bendahara yang murid saya ya. Ini orangnya baik, hampir setiap bulan Pak Eras datang ya, ke orang ini, ke kantornya untuk berdoa, dan setiap kali berdoa dia tulis cek 2 juta. Zaman itu saudara, saya punya masalahnya 2,5 juta. Pak Eras berdoa 2 juta. Gimana caranya kenal orang ini ya? Tuhan tolong, gak kenal saudara. Tapi rupanya istrinya dari bendahara ini ya, bagian keuangan, bendahara nggak pasti bagian keuangan ini, itu guru les dari anaknya gitu. Mulai terhubung ya, terhubung. Begitu ada surat cerita dari bank, guru, orang tua mulai minta, karena waktu itu saya kembali lagi ke pelayanan, ibu mertua saya sudah nggak punya harapan bagaimana cara bayarnya biar rakyat gitu ya. Susah sekali, kasihan gitu melihat kami. Akhirnya surat bank itu saya antar ke rumahnya ya, baru saya berusaha untuk terhubung karena suratnya udah masuk kan gitu ya, minta kepastian. Di telepon pertama, wah saya sudah punya telepon belum, saya numpang teleponnya di rumah tetangga. Iya, bukan mau minta, mau pinjam. Kemudian dia telepon, ya, kamu kenal saya dari mana nih? Wah, saya kenal, saya kasih tahu, saya kenal A, B, C, D, banyak juga ya. Dan beberapa direktur yang saya layani adalah keluarganya dia juga gitu. Akhirnya
Ya sudah, saya bantu 100.000. 100.000 ya, coba kan gitu. Tapi saya bilang terima kasih. Terima kasih. Kemudian nggak lama, kita setengah jam lah telepon lagi, dia bantu 500. Saya bilang, Pak, 100 saja saya bersyukur, apalagi 500. Puji Tuhan, setidaknya saya bisa pulang ke kampung untuk mempertanggungjawabkan entah bagaimana ceritanya. Gak lama saya ditelepon sama bagian keuangan itu, dia bilang, Pak, Bapak lakukan apa? Gitu. Ya, saya mohon maaf, saya tidak izin. Saya lakukan ini. Padahal dia yang istri yang suruh ya. Istri yang suruh gitu, coba minta bantu aja gitu. Akhirnya gak lama, gini Pak, soalnya kami tadi dikumpulin semua ya, dalam sebuah rapat ini. Kami semua dikumpulkan. Kalau kami ditanya satu-satu, siapa yang kenal dengan Pak Suhartono ini? Kemudian mereka bilang kami kenal. Dia sering datang ke sini di bawah sama Pak Robert itu berdoa bersama dengan kami. Terus kami tahu nggak pernah. Itu yang menyelamatkan saya. Jadi kemudian ya sudah bilang sama Pak Robert. Pak Robert ini bagian keuangan. Pak Robert bilang, Pak, dilunasi sama Pak, suruh datang ambil ceknya. Angka segitu masih pakai cek juga. 3 juta kalau nggak salah kurang lebih. Gak sekali saya mampir di MM sebelum pulang ke Alinda, karena masih di Alinda dulu. Langsung mampir di MM, beli pager. Terakhir saya kasih ke Pasir pagernya. Terus langsung pulang kampung, kayak nyambung aja ya sampai di kampung tuh di kereta pasangan terus harga saya. Kalau Tuhan mau muliakan gampang sekali. Nah, akhirnya tema itu saya berikan kepada beliau yang khotbahkan itu di tanggal 21 kemarin. Dan Pak Osia dapat tema nasional. Nah, kaitannya dengan tema nasional itulah hari ini kita renungkan firman Tuhan. Bersama keluarga kudus kita merayakan sukacita Natal. Itu tema kita hari ini. Kenapa tema ini saya pilih, saudara? Karena setiap kali menjelang Desember ya, kita sudah mulai sibuk tuh. Oktober mulai susul panitianya, siapa yang bekerja, bagaimana dan sebagainya. Untuk kemudian kita siapkan perayaan Natal kita di tengah lelahnya fisik kita, mempersiapkan. Kalau Pak saya bilang kan kita udah biasa terlalu sering, betul, tapi apa namanya nervousnya tuh selalu ada ya, apalagi industri lain pasti nervous. Waduh, ada tanggung jawab besar nih atas pundak saya ini ya. Sementara bebannya tidak berkurang malah bertambah. Ada suami, ada cucu, ya, ada menantu yang sudah bekerja di luar rumah. Luar negeri lah, begitu, dan dia harus perhatikan semua panitiaan berlangsungnya seperti apa, ini sudah ada belum, gitu ya, ingat semua tuh, ya. Kemudian bagi tugas semua bekerja, yang bekerja, yang tidak bekerja nggak dituntut bekerja sebenarnya, tapi rasa nggak enak akhirnya ambil bagian juga gitu ya, bekerja, semua begitu, ya. Kalau saudara dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa ini merupakan sukacita yang sejati? Atau setelah ini, ya kita kembali lagi normal seperti biasa gitu ya. Jadi kegembiraan yang sifatnya sesaat saja gitu. Dan itu saya perhatikan, saudara, gairahnya itu pada waktu kita menghias. Waktu membungkus kembali,
ya itu PR. Sesuatu yang tidak mudah membungkus lagi, ya, merapikan lagi. Ya. Kemarin saya ke belakang, saya bersihkan itu semua, saya rapikan lagi. Dan itu ada sampah plastik. Oh, yang tega-teganya sampah plastik sebanyak itu untuk pohon Natal ini, gitu ya? Enggak, di gudang itu, diurungin gitu. Bukan, yang kecil-kecil kayak kantong es. Harus siapa sih di sini ya? Saya masukin semua di plastik semua, buang. Nggak tahu penting atau nggak penting, buat saya buat saja. Yang penting rapi, ya. Nah, seperti itulah gairah kita gitu. Nah, apakah ini mendatangkan sukacita? Apakah ini sukacita sejati? Apakah sukacita ini akan terus berlanjut setelah kita mengemasi semua ini, ya? Atau setelah kita kemas ini, yes, kembali ke model, ya, model awal. Kembali ke model awal, ya. Sayang sekali, saudaraku, ya. Kalau akhirnya kita menjalani kehidupan yang biasa lagi setelah kita ungkapkan perasaan syukur kita, ya. Kita ungkapkan semua sukacita kita ekspresikan, ya. Lalu kemudian hilang setelah semua ornamen Natal ini dicopot, berhenti semua, selesai. Nah, saudaraku, yang perlu kita atau yang kita butuhkan, ya, untuk tetap memelihara sukacita yang kita rayakan dalam perayaan Natal ini, ya, kalau tema nasional kan memang Natal menyelamatkan keluarga. Nah, keluarga kita sudah selamat, tapi bagaimana kita memelihara anugerah keselamatan ini? Sama pentingnya memelihara sukacita Natal sepanjang tahun ke depan. Dan perkara mudah, tetapi kita butuh contoh satu keluarga. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, mulai hopeless. Ada bedanya di samping kita sama. Di mimbar ini saya cerita tentang bagaimana keluarga bersama keluarga yang tidak sempurna ini kemudian menular. Oh, saya juga cerita tentang keluarga yang tidak sempurna. Masa kalau dia cerita keluarga yang tidak sempurna, ini mau ngadu nasib atau gimana? Ya. Dan saya yakin kalau saudara dikasih kesempatan untuk menceritakan keluarga saudara, juga pasti saudara, keluarga saya tidak sempurna. Nah, karena kita menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, maka kemudian kita kehilangan figur, kehilangan contoh, kehilangan teladan. Nah, untuk itu saudara, saya mau tarik keluarga kudus ini, saudara, bukan keluarga dari kudus, ya, ke situ. Yang saya maksudkan keluarga kudus ini adalah Yusuf, Maria, dan Yesus, Tuhan Yesus. Satu keluarga yang kudus dari Nazaret. Bagaimana mereka mengalami sukacita dan sekaligus menjadi sumber sukacita, kita akan belajar dari narasi yang indah dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Ya. Untuk itu kita baca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Bisa tunggu? Oke, boleh. Ini aja. Saya kembali lagi. Kita baca sama-sama. 1, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang pertama adalah bagaimana sukacita itu datang
Karena ada kabar baik, tidak bisa kita hindari. Kabar baik selalu menjadi kabar yang sukacita, membawa sukacita. Kalau saudara menganggap kabar buruk itu adalah kabar sukacita, berarti ada sesuatu di dalam diri saudara. Ya. Buat orang media, wartawan, bad news adalah good news. Buat kita, bad news adalah bad news. Harusnya ketika kita mendengar kabar duka cita, maka kita juga mengekspresikan rasa duka itu. Maka firman Tuhan katakan, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Nah, kalau kita dengar kabar sukacita, lalu kita kemudian jadi sedih, ini kan ada yang salah deh. SMS namanya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada yang salah kalau kayak gitu. Nah, kabar sukacita itu datang kepada para gembala. Kabar sukacita itu datang kepada keluarga Yusuf. Lalu kemudian saudara, kita mencoba berimajinasi sebentar, sedikit aja ya. Bayangkan suasana malam itu, saudara. Kegelapan, dingin, kesunyian di padang Efrata tiba-tiba terpecahkan oleh suasana kemuliaan surga. Malaikat Tuhan muncul bukan di istana Herodes, bukan di bait Allah, tetapi kepada para gembala, kelompok pekerja yang dianggap tidak religius dan tidak terhormat. Namun ternyata saudara, ya, mereka memiliki peranan penting dalam ritualitas ibadah bagi Israel, karena domba-domba itu diperuntukkan bagi persembahan. Ya. Itu elder yang jaga domba-domba itu untuk kepentingan ibadahnya orang Yahudi. Jadi peran penting juga sebenarnya, cuma tidak dianggap. Ya. Saudara, di gereja ini tidak ada yang tidak penting, semua penting. Sekecil apapun bagian yang kita lakukan, bahkan saudara hadir aja itu menjadi sesuatu yang penting. Walaupun mungkin saudara hanya hadir, tidak bisa memberi persembahan, itu penting. Ya. Karena kehadiran saudara memberikan sukacita di hadapan Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang sukacita, Pak Heri juga, Pak Saltomo juga, kita semua suka. Nah, tetapi saudara, kabar sukacita ini dibawa oleh malaikat kepada para gembala. Kepada mereka lah kabar sukacita yang besar pertama kali dikumandangkan. Mari kita dengar sekali lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan dua hal kabar kepada dari malaikat ini. Yang pertama adalah kabar baik memberikan sukacita, evangelisomai. Evangelisomai. Ya. Kemarin pulang dari mana kita berdua ya? Terus kita bawa anak-anak karena melihat kopi, itu kan somai, topik. Saya bilang, coba tanya anak-anak mau nggak? Tanya beda ya, mau somai, oh mau somai ya. Somai itu aja bikin sukacita mereka. Efraim gimana? Mau udah somai, wah. Apalagi nih evangelis somai. Ya. Malaikat Tuhan yang menyampaikan berita sukacita pasti membawa mereka sukacita. Di tengah kabar yang mendatangkan sukacita itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menggairahkan mereka untuk datang hadir di satu tempat yang ditunjukkan oleh malaikat Tuhan itu, supaya dia membuktikan kabar yang baik itu.
Saudara, kita seringkali dengar kabar sukacita dari firman Tuhan, tapi kita enggan untuk membuktikannya. Percaya aja, udahlah percaya saja. Ya. Kalau saudara ingin membuktikan kabar sukacita itu, pasti semua masuk ke grup cakap sari dan pasti saya akan susah. Saya butuh admin 2 atau 3 orang. Mudah-mudahan terangkat pesan terakhir, dan saya suruh pulang lagi nggak bisa itu. Ya. Kabar ini bukan kabar yang sekedar sukacita ini bukan sekedar perasaan positif, tetapi sebuah pengumuman resmi tentang fakta yang mengubah segalanya, saudara. Raja dan penyelamat telah datang. Sukacita Natal bersumber pada peristiwa sejarah yang objektif ini, saudara. Yang kedua, yang pertama evangelizomen. Yang kedua, sukacita itu bersifat inklusif, ya, pantitulau. Artinya tidak eksklusif. Berita yang mendatangkan sukacita ini bagi seluruh bangsa, untuk semua orang yang mau menerimanya. Dan Yohanes jelaskan di Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu, barang siapa percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Tapi kemudian gereja mengalami distorsi pemahaman, utak-atik gitu. Kamu berbeda, berdosa lagi akhirnya. Saudara, saya mau pesankan begini. Waktu Yesus lahir, Yesus melayani, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai. Semua orang yang percaya itu di abad-abad pertama. Di penghujung abad terakhir mulai ada perdebatan, karena sudah ada budaya tercampur, Helenisme, Gnotisme, dan banyak lagi mulai tercampur. Abad kedua mulai dipertanyakan, yang mana yang benar? Yesus versi mitologi Yunani kah? Ya. Lalu kemudian dirumuskan di abad keempat akhir, udah lewat, udah 1 tahun setelah, hampir 100 tahun setelah Konsili Nicea, baru dirumuskan tentang duinatur. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Sampai hari ini perdebatan itu membuat manusia yang tadi yang diselamatkan menjadi berdosa kembali. Ngeri nggak? Pelan-pelan iblis itu. Makanya saya bilang, nggak usah pusing dengan itu. Hiduplah serupa dengan Kristus. Tapi dogmanya menyimpang, Pak. Serupa dengan Yesus, nggak penting dengan dogma. Serupa dengan Yesus, nggak penting dengan doktrin. Maaf nih, bukan berarti saya sedang mengabaikan doktrin. Lu pegang doktrinnya, paham dogmanya, tapi tidak hidup sesuai dengan Kristus. Karena saling maki pada akhirnya. Kenapa? Rumusannya gini, dia datang menyelesaikan dosa, baru kemudian masalah-masalah duniawi dituntutnya di dalam berkat Tuhan, ya, lewat Yehova Jireh yang menyediakan. Jadi saudara, dimulai dari dia selamatkan dulu dosa. Kenapa? Yesaya pasal 59 begitu, yang menjadi pengalaman itu dosa. Dosanya dulu diselesaikan. Nah, kelahiran Yesus membawa damai secara sukacita karena dimulai dari mendamaikan manusia dengan Allah. Dia berdosa kepada Allah yang kudus, kemudian melalui Yesus
kita diselamatkan. Udah. Kemudian perbedaan itu nggak apa-apa, dinamika. Ya Bapak kan yang dikondisikan, makanya Bapak menyelamatkan dia dengan cara begitu. Enggak, terserah lah. Kalau orang sudah nggak mau terima saya di kota ini juga nggak apa-apa. Ya. Saya sedang curhat juga. Pelan-pelan Bu, tereliminir. Pernah saya satu kali itu ada calonnya Pak Wali Kota, saya panitianya, coba. Panitianya duduk bersama para pembesar itu. Kemudian ditunjuklah, Pak nanti doa pembuka. Pada acaranya saya nggak dikasih tahu kalau bukan saya itu. Diganti sama teman saya. Karena GSKI. GSKI. Beda GSKI beda. Kenapa? Dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Kata siapa? Kalau Yesus Allah, mengakui enggak? Nanti dulu, Allah itu apa dulu? Gitu. Ya. Allah apa dulu? Nah itu. Yesus sendiri. Nah, kita berteologi. Ya pasti begini. Bapa menyatakan kasihnya kepada dunia ini, memberikan anaknya yang tunggal, yang pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia sempurna. Udah clear di situ. Ya. Makanya catatan kitab suci kita tidak ada pernah ada di situ namanya Allah Bapa, Allah Anak, nggak ada. Anak Allah ada, Allah Anak nggak ada. Nggak ada catatannya. Kalau percaya baca, ikut dulu catat sehari, tes, sambil baca catat. Wah ada nih, kasih tahu saya. Nggak ada. Nah, itu rumusannya baru dirumuskan abad keempat. Yang tadinya dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dikumpulin kita di sini. Ini udah dikumpul di dalam satu komunitas namanya Kristen, karena pengikut Kristus. Saling bertengkar di dalamnya lagi, berdosa lagi di dalam ini. Tuhan jadi apa-apaan sih ini? Ya, jangan nggak usah. Ya, jangan saja hiduplah serupa dengan Kristus, apapun yang terjadi. Karena memang berita sukacita yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu menyatakan bahwa hari ini terakhir bagimu Yesus, Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan di situ. Bukan chaos, tapi kurios. Jadi Natal setiap kali kita merayakan membawa sukacita sejati kalau kita pahami dengan baik, sehingga distorsi yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi dalam mempersiapkan Natal, menyelesaikan acara Natal, bahkan di dalam Natal sekalipun itu jangan membuat kita kehilangan sukacita di masa raya Natal, sebab masa raya Natal itu menjadi titik poin sentral kita. Ya. Karena sukacita itu harus bersumber dari situ. Maria pada awalnya terkejut, Yusuf pada awalnya tidak bisa menerima, tetapi oleh karena yang menyampaikan pesan adalah Tuhan sendiri melalui malaikatnya, mereka mengatakan, jadilah padaku sebab aku ini hamba, terima. Waktu Yesus lahir di kandang, ya, diletakkan di palungan, malaikat Tuhan datang kepada para gembala, lalu kemudian dinyatakan di situ mereka datang ke dalam keluarga kudus. Ini poin kedua.
berita sukacitanya menghantarkan mereka dengan penuh gairah untuk datang mencari di mana bayi Yesus yang baru lahir itu. Akhirnya mereka menjumpai. Kabar baik yang memberi sukacita itu harus direspon. Disinilah kita belajar dari keluarga kudus. Sukacita surgawi itu mendarat dalam realitas keluarga yang sangat manusiawi. Ya. Kalau dosa dimulai dari keluarga, Tuhan juga memulainya dengan keluarga. Dipulihkannya keluarga. Dan Natal tahun ini tema nasionalnya fokus kepada keluarga. Saudara mengasihi Tuhan, kita juga fokus kepada keluarga kita. Kita belajar dari keluarga kudus ini, saudara. Ya. Setidaknya ada 3 teladan atau 3 poros, ya, 3 poros utama sukacita yang dihidupkan oleh mereka. Yang pertama adalah sukacita yang ditemukan dalam kesederhanaan. Konteks keluarga Yusuf dan Maria, ya, konteksnya. Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, yang ada hanya sebuah palungan. Pertanyaannya adalah, apakah ini tempat sang raja semesta dilahirkan? Tetapi justru, saudara, disinilah letak keajaiban yang pertama. Dia tidak di istana lahirnya, dia tidak. Kalau lahir di istana biasa itu, ya. Kalau lahirnya di bait Allah, lalu kemudian dia menjadi rohaniwan, ya biasa, ya biasa. Tapi Raja Semesta lahir di tempat yang dianggap hina oleh dunia. Artinya apa sih? Allah memilih kesederhanaan, bukan kemewahan. Melalui keluarga kudus ini, kita belajar bahwa sukacita dan kehadiran Allah tidak tergantung kepada kondisi eksternal yang sempurna. Sukacita bisa bersemi justru ketika kita melepaskan tuntutan untuk memiliki Natal yang sempurna menurut standar dunia. Saya sih udah happy banget terus terang aja. Natal tahun ini buat saya luar biasa. Dimulai dari awal bulan Desember, kami jalan habis makan soto, kemudian pergi ke Giant. Saya bilang, ayo anterin papa mau lihat-lihat. Terus saya bisikin benanya, Ben, kalau papa kasih duit kamu, paling kamu dapatnya 1 baju atau 1 celana. Tapi kalau kamu ikut papa, ya kamu bisa dapat baju, celana, mungkin juga sepatu. Kamu mau beli sekarang? Dia bilang begini, Pak, kalau papa ada uang, ganti speaker aja. Saya nggak tahu juga, saya tidak mengajar detail harus seperti apa bagaimana. Mungkin dia belajar dari khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar ini. Tentu bukan dari saya saja. Dicoba tempatkan hatinya kepada Tuhan sampai kebutuhannya dia sedang berada di kondisi itu, ya. Karena dikasih berapapun habis terus gitu. Tapi kali ini dia katakan gitu, dan saya bapaknya, ya, saya bapak. Dia nggak salah minta itu. Ya, Tuhan tolong saya. Ayo kita cari. Wah, saya bersyukur sekali. Gak ada di Giant. Gak ada di FM bolak-balik gitu kan. Cari tempat sound system, ya, alat musik. Gak ketemu. Gak ada. Ya sudah. Nanti kita cari online saja. Gitu. Lalu akhirnya ganti 3 nih, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Tahun ini luar biasa. Ya, saya nggak lihat wajah saya berseri gitu.
Apalagi tadi ditunjukin Bu David, wah, ya. Saudara, apa ya, yang saya mau bilang tuh gini, beda bisa punya hati seperti itu. Saya juga, ini saya nggak apa-apa sih ngomongin orang yang ada di sini, karena melihat keprihatinan. Dia bilang nggak apa-apa nggak beli baju juga, nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Malah dapatnya banyak, dari kakaknya dapat, dari emaknya dapat, ya. Sudah keluarga kudus mengajarkan bahwa sukacita dan kehadiran Allah itu tidak bergantung dari kondisi eksternal. Ketika dia menyadari ada Tuhan di dalamnya, itu cukup, dan dia membuat hidupnya bisa mengukir syukur. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi sekarang kasih Tuhan, kalau kita berharap Natal yang sempurna menurut standar dunia dengan dekorasi murah, mewah maksud saya, ya, hadiah termahal dan pesta meriah, maka kemudian kita nggak dapat di sini. Ya. Pulang dari sini, tiap keluarga ya kasih minyak, sembako, ada lah. Ya. Tapi kemarin saya datang menghadiri Natal, pulang dapat minyak 1 kilo, 1 liter. Wah, iya. Saya juga pengen sih gitu ya, keluarga dan sembako, sukacita ya. Wah, Natal, oh iya. Mungkin next ya, tahun depan lah. Makanya saudara beli yang banyak dulu persembahannya supaya nanti bawa sekarang turun. Iya. Saudara, kita nggak jangan dipengaruhi sukacita itu dari faktor eksternal. Nggak usah. Dari apa yang Tuhan beri itulah kita hadirkan sukacita, dan tentu tidak mudah untuk menghadirkan sukacita. Tapi saudara, kalau menelusuri Natal, ya, dan mengingat betapa Tuhan telah melawan kehidupan kita untuk satu hal yang lebih besar, lebih penting dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yaitu keselamatan, saudara akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah memang. Setiap kali saya mulai merasa gelisah, ya, susah, resah, malu pada sebut merah, cuma ada tembok di tempat tidur, udah nggak ngomong apa-apa, nangis. Ya, mungkin faktor usia ya, gampang banget saya nangis. Nonton film India sedih nangis saya. Ya, udah apa namanya, sense of krisisnya tuh tipis banget. Kalau kita menuntut sempurna dalam standar dunia, bahkan Natal kita ini pun tidak mendatangkan sukacita bagi kita. Ya. Oleh karena itu saudara, sukacita Natal yang sejati lahir ketika hati kita seperti kandang yang sederhana itu. Ya. Dan ada ruang palungan yang kosong yang diisi oleh Tuhan sendiri yang hadir. Kalau kita bisa menempatkan situasi itu dalam diri kita, tadi saya awalnya mengajak kita untuk berimajinasi. Ya. Apa yang kita masih anggap kurang untuk kita penuhi hari ini? Ya. Kalau di rumah saya mau kurang. Ya. Enggak ada nasi panas. Tidak ada sayur panas, tidak, tapi kue-kue banyak, bahkan wali kota ngasih kue.
kami itu nggak ada masalah soalnya. Ya. Kalau buat keluarga yang menjadikan itu masalah, misalnya, kita nggak masak babi, kita nggak masak ini, nggak masak ini, susah. Saya juga nggak bisa nuntut itu gitu. Melihat dia juga sepanjang hari repot. Sebentar ke cucian piring, balik lagi ke mesin cuci, masih buang sampah, masih pergi lagi ke warung, ya, beli sesuatu, baru tergopok-gopok. Ingat kalau nyalain kompor, atau bedanya udah dimatiin. Terus masih saya tuntut, masak asik lah, berapa kayak Natal kita pulang masak asik. Gak usah, tunggu diundang aja ya. Ya bagi kami bukan begitu ya. Untuk mendapatkan Natal yang sempurna ya. Contoh SBY udah cukup. Ya, udah cukup itu. Apalagi kalau 2 porsi, wah cukup banget saya. Saudara gue kasih Tuhan. Yang pertama, sukacita itu ditemukan di dalam kesederhanaan. Dan kita memproyeksikan kesederhanaan itu dengan kehadiran Sang Raja Gereja, Sang Raja Semesta, Sang Pemilik kehidupan yang rela lahir di kandang yang indah. Kita tidurnya masih di tempat yang empuk. Ya, gak mau bangun rasanya, gak udah tidur. Dan masih geruntu. Kita gak bisa sukacita itu. Paling betul tadi, setelah ini dikemas semua, mari kembali ke model awal. Tapi kalau kita tarik sukacita ini, simpan, ya nanti kata simpan. Lalu kemudian setiap kali kita ada di dalam kesulitan, kita munculkan itu untuk mendatangkan sukacita. Karena penting sekali artinya. Hati yang gembira adalah jangan izinkan tubuh kita mengalami kelemahan, sampai kemudian kita sakit, menderita. Kasihan yang lain juga kalau kita sakit. Jaga tubuh kita, stamina kita. Yang kedua, sukacita yang dirayakan dalam kebersamaan. Nah ini saudara, setelah pengumuman malaikat kepada para gembala, segeralah berangkat menemukan bayi Yesus yang bersama Maria dan Yusuf. Bayangkan suasana saat itu saudara, sebuah keluarga kecil di sebuah kandang tiba-tiba dikunjungi oleh sekelompok gembala yang bersemangat menceritakan pengalaman ajaib mereka. Siapa yang gak suka cita? Luar biasa saudara. Yusuf dan Maria membuka pintu rumahnya. Nggak tahu, kayaknya ada yang salah di situ. Kan di kandang ada pintunya. Ya. Tapi bisa saja Yusuf sama Maria, udah lagi tidur. Saudara pun dikasih Tuhan. Mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Keluarga kudus ini tidak menutup pintunya. Yang pasti mereka menyambut para gembala dan tidak menolak orang asing yang datang di tengah malam untuk berbagi sukacita mereka. Disinilah saudara, sukacita itu meluas. Natal bukan perayaan eksklusif untuk kalangan sendiri. Sukacita Natal lebih lengkap ketika dibagikan. Bahkan kalau saudara lihat di media sosial, keluarga haram itu luar biasa sekali, ya, bersama-sama dengan banyak keluarga besarnya, ya,
lalu kemudian menuliskan spanduk haram mengucapkan itu keluarga haram. Ya. Nggak tahu, saya juga nggak tahu keluarga haram itu dari mana ya. Tapi keluarga itu mengucapkan selamat Natal, haram mengucapkan selamat Natal katanya. Saya puji Tuhan ya. Keluarga haram baik banget mengucapkan Natal bersama dengan keluarga besarnya. Ya. Pakai spanduk lagi sebetulnya. Ya kita harus bersyukur ya. Macam-macam lah. Harum malam sedunia. Ya, oke. Ya. Kan mereka nggak punya kalender Desember sebenarnya. Kalender Desember itu punya Nasrani. Bikinlah sendiri ya. Apa kayak Muharram gitu kan? Apalah terserah gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita apa sih? Kita kan nggak bisa gini saudara. Kalau burung lewat di atas kepala kita dan dia bawa kotoran di kepala kita tidak bisa hindari. Ya. Tapi kalau dia bersarang di kepala kita dan kita diem aja, itu baru bodoh sekali kita gitu ya. Gak apa-apa lah gitu. Mau pakai kalimat yang lain gitu, seperti menggonggong kafilah, ya itu ya nggak usah juga. Jadi nanti ada yang protes nggak jadi berkah. Sukacita Natal menjadi lebih lengkap ketika dibagikan, ya. Khususnya kepada mereka yang sering terabaikan. Nah, saudara, penting di sini, keluarga yang sehat sejahtera adalah keluarga yang membuka pintu rumahnya, apalagi membuka dompetnya, ya. Saya tambah sendiri, saudara. Itu keluarga sejahtera, karena kalau sejahtera itu pasti berbagi, dan kalau berbagi kayaknya harus diketahui juga. Kemarin saya sebelumnya sudah dikirim proposal, Pak Dokter ya, Tuhan aku yang gak ada kesibukan, ada kelebihan gitu. Puji Tuhan ada. Saya bilang sama istri saya, ya udah, ada cuma segini, nggak apa-apa, segitu dulu, nanti kalau ada berkat lagi saya kirim dulu 200. Sedih banget itu, kasih yang Tuhan 200, saya nggak rela gitu. Mbak Tuhan tolonglah, kasihlah berkat lah. Puji Tuhan, kemarin yang harusnya saya bayar keyboard ya, karena keyboard saya rusak yang di rumah itu 400.000 saya habisin. Terus kemudian saya cerita, diganti 400.000-nya, langsung saya transfer ke dia 200 lagi. Ya kalau kebanyakan nanti saya nggak ada, jadi saya 200 lagi. Dibaca tapi tidak bilang terima kasih pendeta ini ya. Terus saya bilang sama istri saya, ini kayak nyaman aja udah dibaca gitu kan, dia ucapin selamat Natal terus kemudian saya kasih 200 lagi gitu. Kok nggak ada makasih apa gitu ya. Saya bilang gimana? Ya, coba tanya lah, udah masuk Pak belum? Oh iya, saya tanya. Pak Pendeta, maaf sudah masuk belum? Oh sudah masuk, udah masuk, tapi lu nggak terima kasih. Saudara, kalau yang kecil-kecil itu aja kita tuntut orang berterima kasih, saudara. Coba bayangkan kalau itu Tuhan gitu. Harusnya kita berterima kasih, bukan karena makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semua keinginan yang Tuhan penuhi. Itu standar, biasa itu. Ya. Tapi untuk anugerah keselamatan, saudara harus lebih ekstra untuk bersyukur kepada Tuhan, dan itu bahkan kalau Pak Eras katakan, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Coba bayangkan saudara, apalagi dalam kondisi yang sekarang ya, untuk Tuhan semua itu udah gak berani lagi untuk yang lain-lain ya. Nah saudara
harus dalam perawatan sambil didoakan untuk segera sehat. Jadi keluarga sehat sejahtera adalah keluarga yang membuka pintu rumahnya untuk mempersilahkan setiap orang hadir dalam keluarga itu seperti Maria. Seperti Maria. Yang ketiga, saudara, sukacita yang disimpan dan direnungkan. Ini responnya Maria di ayat yang ke-19. Jadi sukacitanya disimpan dan direnungkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Keajaiban Natal sudah dirasakan oleh keluarga ini sejak malaikat Tuhan datang menghampiri Maria, menghampiri Yusuf. Keduanya kemudian menikah dan diberkati, lalu kemudian dalam perjalanan ke Mesir. Setelah lahirnya, terus diberkati. Itu sudah sukacita. Ditambah cerita yang baru lagi dari para gembala, bahwa mereka baru saja melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui hadirnya malaikat dan tentara bala sorgawi, bala tentara sorga menyanyikan pujian yang sama. Sharing sukacita, berbagi sukacita, bukan adu nasib. Kalau istrimu sama, istri saya sama semua, sama semua ya. Oke, yuk kita bikin kurnya. Semua sama, ceritanya sama. Jadi adu nasib, bukan begitu, saudara. Mereka menceritakan kunjungan malaikat, kelahiran ajaib, pujian para gembala. Tetapi ada satu respon Maria yang sangat mendalam, yang menjadi kunci untuk mempertahankan sukacita itu jauh setelah perayaan yang meriah itu usai, yaitu tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kata menjaga bersama-sama, sinetere, seperti seorang yang mengumpulkan harta berharga dan menjaganya dengan seksama. Kata simbolosa, ya, itu menghubungkan, merenungkan kembali, mengeluarkannya pada waktunya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, sukacita yang kita rasakan hari ini bisa kekal dalam kehidupan kita. Harusnya. Kalau kita menyimpan di dalam hati kita dan merenungkannya setiap waktu, setiap kesempatan, dan setiap dalam keadaan apapun kita, maka sukacita itu akan muncul kembali. Dan Maria sudah lakukan hal itu. Karena memang kehadiran Yesus Kristus bukan hanya jawaban atau penggenapan dari nubuatan, tetapi rencana Allah yang indah bagi penyelamatan orang-orang yang dikasihi. Inilah dimensi sukacita yang paling intim dan tahan lama. Maria tidak hanya menjadi host perayaan. Semoga Maria yang di sini juga begitu, ya. Jangan cuma jadi host saja, tapi menyimpan semuanya, ya, dengan luas hati, menerima semua yang ini ya, disimpan semua dalam hati, menjadi sebuah proses pembelajaran pendewasaan diri di dalam pengenalan akan Tuhan. Maria lakukan hal yang sama. Natal pertama ini ia menjadi kontemplator, perenungan untuk mampu memelihara sukacita. Kontemplator itu sama dengan kontemplasi, masuk lebih dalam, merenungkan, ya. Jadi saudara punya alasan untuk bersukacita sepanjang tahun 2026 nanti, karena saudara mengingat khotbah ini untuk
segala aktivitas Natal kita, mulai dari persiapan, kunjungan, perjamuan, apakah kita mengambil waktu untuk diam, menyimpan dan merenungkan makna semua ini dalam hati kita. Sukacita yang hanya diekspresikan secara lahir tetapi tidak direnungkan secara batin akan tetap menguap, cepat kali muapnya, hilang sebentar. Yang tadi di awal ya, setelah ornamen Natal semua dikemas, kembali lagi ke mode awal setelah pabrik. Udah dari soalnya Pak, ya sudah, oke. Kita nggak begitu. Saudara dikasih Tuhan, Maria mengajarkan kepada kita spiritualitas palungan. Simpan baik kata ini, spiritualitas palungan. Menyiapkan hati kita untuk Tuhan hadir dalam keheningan, menyimpan hadirat Allah, menyadari akan keberadaannya yang menyertai kita sang Immanuel, dan akhirnya kita menjadi keluarga yang mewariskan sukacita. Kasihan generasi berikut kalau kita isi dengan momen marah terus, ya jangan jadi suami yang suka marah-marah sama istrinya. Marah saja boleh, kalau marah-marah nggak boleh. Istri dulu sama, marah sama suaminya boleh, jangan marah-marah sama suaminya. Marah saja, marah-marah nggak boleh. Kita nggak mungkin gak marah. Itu nggak tahu tuh ya. Udah dari sononya dirancang tuh. Jadi kalau kenapa sih harus ada perang? Di Kejadian pasal 3 tuh perang dimulai. Mulai hari ini, ya. Kalau keturunan perempuan ini ketemu lu, kepala lu dihancurin. Tapi kalau keturunan dia nih ketemu manusia, tumitnya akan dipantut. Itu tinggal kita tempatkan yang mana nih? Yang di bawah atau yang di atas? Yang di bawah ular, yang di atas manusia. Kalau kita ditempatkan sebagai manusia, kita akan ketok setiap kali kepala ular mulai menyatakan dirinya. Jangan kita malah jadi ular. Jadi dari keluarga kudus ini kita belajar bahwa merayakan sukacita Natal yang sejati adalah sebuah perjalanan dengan 3 tahap. Pertama, saudara, menerima sukacita dari kabar baik yang diterima oleh anugerah Allah, seperti para gembala dan dia membuktikannya. Kalau hari ini saudara menganggap ini adalah kabar baik yang mendatangkan sukacita, saudara harus membuktikannya. Telusuri kitab suci, baca, renungkan, hadir dalam setiap persekutuan, ya, seperti di dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhi pertemuan. Yang kedua, bagikan sukacita dalam kebersamaan yang inklusif, seperti keluarga kudus menerima para gembala. Ini kita yang inklusif. Keluar dari sini kita ceritakan bagaimana firman Tuhan menjamah kita, hadirat Allah kita rasakan. Sulit menemukan hadirat Allah di sini, saya yakin sulit, karena AC kita tidak sedingin di mall. Kalau di mall lu hadirat Tuhan begitu terasa, ya. Dengarin suara musik ritmis yang penuh mistik ya, terbawa kita. Terasa hadirat Allah gitu ya. Sampai kakinya dicoba, bukan hadirat Allah ternyata gitu ya. Kalau di sini sulit, harus kipas-kipas bikin gitu. Baru lihat sebelah, masih bajunya kayak gitu. Ya. Ada cerita mungkin pernah saudara baca, seorang anak mengatakan, mulai sekarang saya nggak pergi sekolah, nggak pergi ke gereja. Kenapa? Karena saya lihat orang-orang yang munafik di gereja.
syarat. Nanti masuk ke gereja, kamu bawa air dalam gelas. Ya, usahakan jangan tumpah. Selama kamu tidak menumpahkan air dalam gelas itu, maka kamu tidak usah lagi ke gereja minggu depan. Wah, anak setuju. Begitu masuk ke gereja, fokus dengan air. Supaya jangan goyang. Ya. Kalau goyang tumpah, aduh, ke gereja lagi gitu ya. Sampai ini ya, duduk di kursinya sampai selesai ibadah dan puji Tuhan, airnya nggak tumpah. Lalu, minggu depan saya akan ke gereja karena airnya tidak tumpah. Oke, setelah kamu menjawab beberapa pertanyaan lagi, waktu kamu ibadah tadi, kamu lihat siapa yang munafik? Enggak lihat siapapun. Itu fokusnya di situ, enggak lihat siapa-siapa. Lalu kemudian jadi masalahnya kemarin kamu tidak fokus kepada kehadiran Allah di tengah ibadah. Kamu fokus kepada orang-orang di sekitar, maka kamu melihat hal itu. Baru biasa kan? Akhirnya jaga gereja lagi minggu depan. Menerima, membagikan, dan merenungkan sukacita Natal di dalam hati dan menjadikan kekal seperti Maria. Keluarga kudus adalah role model bagi kita. Keluarga mereka bukan keluarga yang sempurna tanpa masalah. Ya. Jadi keluarga sempurna bukan tidak ada masalah. Ya. Mereka mengalami kelelahan, ketidakpastian, bahkan ancaman, tetapi di tengah semua itu mereka memiliki sukacita yang tidak tergoyahkan. Karena pusat kehidupan mereka adalah sang bayi di palungan itu, yang adalah juru selamat Kristus dan Tuhan. Saudara, mari kita ciptakan ruang palungan dalam rumah kita, membuka pintu keadaan kita, dan melatih hati kita seperti hati Maria untuk menyisihkan waktu 10 menit setiap hari mulai tahun ini, ya, tahun 2026 nanti. 10 menit aja, nggak usah. Ya, ikuti saya dulu ya. 10 menit saja berhenti untuk tidak melakukan aktivitas, baca kitabnya 10 menit. Dan setelah itu saudara silakan mau lakukan apa saja, silakan dengan konsekuensi logis, pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Setiap hari 10 menit saja, dari 24 jam 10 menit saja. Kita buat resolusinya itu 10 menit bersama Tuhan untuk berdiam diri, menyimpan satu hal yang mendatangkan sukacita dan merenungkannya seperti Maria di ayat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, pada akhirnya sukacita Natal bukan tentang kami yang pergi kepada bayi Yesus yang berbaring di palungan, tetapi tentang Allah yang telah hadir, telah datang dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami, sehingga sukacita surgawi yang menerangi pada Efrata pada waktu itu memenuhi hati kami seperti memenuhi hati keluarga kudus itu. Tuhan, kami juga yang memancarkan kisah kehidupan keluarga kudus ini melalui keluarga kami, dan menjadikan keluarga kami terang dan sukacita bagi dunia di sekitar kami. Tuhan, kami ingin merayakan Natal bukan hanya hari ini, tapi sepanjang tahun-tahun kehidupan yang Tuhan beri. Kami munculkan sukacita Natal ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.